Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai berjudul A Plastic Ocean. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan dengan NRP 5014241008 bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Marvel dan Madwinanda dengan NRP 5014241010. Selanjutnya perkenalkan nama saya Dimas B. Ramada dengan RP 501424119. Welcome, saya Truli Farah dengan NP 501424. Perkenalkan, saya Eka Putri Sapila dengan NRP 5014241029. Saya Kayla Dina Langi dengan NRP 5014241043. Perkenalkan, nama saya Dimas Rulia Duta Ragil Islami dengan NRP 5014231082. Next slide. Jadi, film kami berjudul A Plastic Ocean adalah film dokumenter yang mengungkap krisis plastik di laut. Film ini memperlihatkan bagaimana plastik yang kita gunakan sehari-hari itu akan sangat berbahaya bagi ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Next slide. Untuk ringkasan film berjudul A Plastic Ocean yang dirilis pada bulan September 2016 dengan durasi 1 jam 42 menit dan disutradarai oleh Craig Leeson. Next slide. Untuk trailer filmnya dapat dilihat pada link berikut. Next slide. Untuk materi Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penyebab dari pencemaran dalam film dokumenter yang kami eh, tonton. Jadi yang pertama yakni konsumsi plastik sekali pakai, seperti kantong, botol, sedotan, kemasan yang masif, dan sistem pengolahan limbah yang buruk. Selanjutnya terdapat plastik yang tidak mudah terurai, hanya terpecah menjadi mikroplastik kurang lebih sama dengan 5 mm saja, dan terdapat nanoplastik. Selanjutnya untuk limbah plastik dari daratan, yakni terdiri dari sampah rumah tangga, industri, aktivitas pariwisata, perikanan, dan lain-lain, terbawa aliran sungai ke laut. Selanjutnya yakni yang terakhir, kurangnya infrastruktur pengolahan sampah di beberapa daerah. Tidak ada sistem pengepul sampah sehingga kurang terkelola dari sampah tersebut. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, dalam film Plastic Ocean menunjukkan penurunan kualitas air laut em, dari tiga aspek utama. Yang pertama adalah secara fisik, yaitu perairan dipenuhi plastik makro hingga mikro yang tertangkap dengan jaring. Kemudian ada kekeruhan atau TTS yang meningkat akibat partikel plastik dan minyak, serta suhu air yang naik karena pembakaran sampah di sekitar laut. Kemudian adalah secara kimia, yaitu plastik melepaskan dioksin dan senyawa terklorinasi yang bersifat karsinogenik. Lalu ada EDCS yang mengganggu hormon, serta logam berat dari sisa bom di laut. Kemudian, hal itu juga mempengaruhi pH dan menurunkan DO. Kemudian secara biologi, dampak terlihat jelas pada biota laut, seperti paus yang mati dengan ditemukannya plastik di perutnya, burung, burung laut, dan juga penyu yang sakit, serta kematian ikan yang menandakan turunnya keanekaragaman hayati. Jadi, plastik mempengaruhi hampir semua parameter utama kualitas air laut. Next. Selanjutnya adalah dampak terhadap lingkungan dalam lingkup biotik atau makhluk hidup. Yang pertama adalah hewan laut yang terjerat plastik, seperti paus, penyu, burung laut yang mati karena tidak bisa berenang atau bernapas. Lalu, plastik yang tertelan oleh ikan, burung, penyu, hingga paus yang sering mengira plastik sebagai makanan mereka. Selanjutnya, mikroplastik dalam jaringan biota yang masuk ke dalam rantai makanan dan akhirnya dikonsumsi oleh manusia dapat berisiko pada kesehatan seperti gangguan hormon, kanker, kerusakan organ. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dampak terhadap lingkungan terkait dengan lingkungan fisiknya. Penurunan kualitas estetika pantai karena akibat sampah yang menumpuk. Sampah yang menumpuk tentunya dapat secara langsung menurunkan kualitas
estetika atau keindahan dari pantai. Lalu eh, Musnahnya plastik dalam terurai juga dapat mencemari sedimen dalam laut. Lalu, mikroplastik yang dapat mengganggu dan membunuh aktivitas plankton dapat secara langsung merusak dan mengganggu siklus karbon dan nutrien yang ada di bumi. Lalu, dengan adanya mikroplastik di laut juga dapat mempengaruhi dari penyebaran termal yang ada di air laut, sehingga juga berpengaruh kepada arus atau aliran. Oke, untuk selanjutnya dampak terhadap lingkungan eh, secara kimia. Seperti penjelasan sebelumnya, plastik di laut itu mengandung banyak bahan kimia yang berbahaya. Contohnya seperti BPA dan phtalates ataupun oligomer citran. Bahan kimia yang berbahaya tersebut dapat mempengaruhi organisme yang ada di dalam air laut tersebut, sistem reproduksinya dan imunitas dari organisme-organisme tersebut. Selanjutnya adalah tindakan pencegahan dari permasalahan tersebut, yaitu yang sekali pakai, meningkatkan daur ulang, memperbaiki sistem pengumpulan sampah, riset tentang dampak mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan ekosistem, monitoring rutin kualitas air, larangan penggunaan plastik, dan regulasi global untuk mengurangi produksi plastik. Next, tindakan selanjutnya dengan kampanye mengurangi penggunaan plastik, dorongan gaya hidup ramah lingkungan, serta edukasi masyarakat tentang bahaya plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Next. Untuk solusi dari permasalahan yang diambil dari film itu sendiri, yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, lalu menggunakan barang alternatif seperti tumbler, tas kain, serta kemasan yang ramah lingkungan. Lalu ada meningkatkan dan juga bank sampah, serta lain sebagainya. Next. Dalam film A Plastic Ocean juga dijelaskan kebijakan dan solusi pengelolaan sampah di berbagai negara seperti Jerman, Hong Kong, Filipina, dan Manila yang telah diterapkan. Dan berikut merupakan kebijakan dan penerapan dan hasilnya. Next. Baik, di sini ada kajian hukum. Terdapat ada 3 kajian hukum. Yang pertama ada tanggung jawab perusahaan. Perusahaan PG&E dalam film secara hukum wajib memastikan limbah industri mereka tidak mencemari lingkungan. Pencemaran dengan kandungan hexafluoride 6 merupakan pelanggaran serius terhadap hukum lingkungan karsinogenik atau penyebab kanker. Kedua, ada hak masyarakat. Masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang sehat dan layak sejalan dengan prinsip hukum lingkungan modern juga termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Indonesia. Yang ketiga, proses hukum. Dalam film kasusnya mereka ke ranah class action lawsuit di mana korban yang banyak bersatu untuk menuntut perusahaan. Next. Di sini ada kajian etika, yang dimana terdapat 3 poin juga. Yang pertama ada etika perusahaan. PG&E bertindak tidak etis dengan menutupi fakta pencemaran dan memberikan informasi menyesatkan kepada warga. Yang kedua ada etika pemerintah dan regulator. Ada kegagalan pengawas memungkinkan pencemaran berlangsung lama. Secara etis, pemerintah seharusnya aktif melindungi masyarakat dengan pengawasan ketat terhadap perusahaan. Yang terakhir, yang ketiga, etika sosial dan lingkungan. Kasus ini menekankan pentingnya keadilan lingkungan atau environmental justice. Kelompok masyarakat kecil dan rentan tidak boleh menjadi korban akibat keserakahan industri. Next. Berikut untuk daftar pustaka. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.